Ya, terlepas dari kondisi Amerika yang masih shutdown, kenyataannya China ternyata masih tetap membeli dan itu menjadikan posisi emas lebih menarik lagi. Karena kondisi ini berarti memberikan jaminan kepastian bahwa China masih tetap dalam posisi mode buy dan itu berarti juga penurunan pada emas kelihatannya masih relatif terbatas. At least untuk beberapa waktu ke depan, kita masih cukup optimis untuk level 4000. Kira-kira akan tercapai apa tidak? Ini dia ulasannya. Oke, kita lihat di sini posisi dari US Government Bond Yield atau US Treasury Yield atau imbal hasil obligasi. Anda bisa lihat di sini posisi kenaikan kembali lagi sedikit tercegah ya atau tertahan di zona resisten yang kita tandai. Jadi posisi ini masih tetap dalam jalur pullback atau pull up sebelum akhirnya nanti lanjutkan penurunan. Tapi sebaliknya ya, kalaupun misalkan ini diasumsikan akan terjadi kenaikan, ekspektasi saya adalah dia tidak naik lebih tinggi daripada resisten berikutnya. Artinya, lagi-lagi posisi dari descending triangle, selama dia tidak terjadi kenaikan di atas teritori ini, maka kemungkinan posisinya masih kita asumsikan descending triangle masih tetap kuat. Tapi kalau sampai dia tembus, maka ekspektasi berikutnya adalah trend line yang menunjukkan penurunan diharapkan tetap relatif lebih kuat. Jadi ada dua skema yang mungkin perlu kita perhatikan ke depan. Nah, asumsi saya adalah dengan apa yang terjadi tadi malam, dengan posisi kenaikan yang relatif mulai terbatas atau relatif terkendala, maka Anda bisa perhatikan dengan bentuk candle yang relatif kecil ini. Asumsinya adalah kenaikan sudah mulai relatif tersendat, dan itu berarti tanda-tanda siap-siap akan terjadi penurunan. Apapun itu, kalau misalkan kita perhatikan dari konteks nanti malam tidak ada data ekonomi, ya sebetulnya kita lebih relatif aman. Tapi jangan tertipu karena posisi ini masih tetap bisa saja terjadi kenaikan lebih dulu. Nah, terkait dengan hal tersebut, DXY atau indeks dolarnya juga relatif mengalami kenaikan. Tapi coba lihat, kita perbesar posisi candle-nya yang relatif menunjukkan rejection yang sangat kuat di posisi resisten. Artinya di sini, kalau memang ternyata sesuai dengan gambaran yang ada dalam kondisi candlestick shooting star, maka posisi ini menunjukkan ada masalah rejection yang cukup kuat. Rejection yang cukup kuat itu berarti menandakan ada potensi terkait dengan double top dan neckline akan muncul di zona ini dan menjadi penentu. Tentunya yang diharapkan adalah penurunan secara berjenjang dilanjutkan dengan penurunan sampai ke target 96. Nah, tapi untuk sementara waktu minimal dia harus survive dulu atau dia harus mendekati terlebih dulu ke posisi neckline di 97.50. Sebaliknya, kalau misalkan dia ternyata tetap melakukan kenaikan, maka hati-hati teritori ini. Walaupun dengan demikian, secara keseluruhan lagi-lagi catatannya adalah trendline resisten yang paling atas di bagian ini diharapkan tidak tembus. Nah, untuk hal tersebut berarti kita masih tetap perlu komitmen ataupun ya kepastian dari shutdown atau berakhirnya shutdown. Kalau ternyata shutdown masih tetap berlanjut, maka agak mustahil untuk dolar mengalami penguatan lebih lanjut. Tapi who knows ya, ada kejutan dari yang terjadi pada sisi geopolitik ataupun mungkin dari sisi partai Demokrat dan juga Republik. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau perhatikan dari pound sterling, kelihatannya kita juga ragu-ragu untuk melakukan pembelian. Karena sampai saat ini belum ketemu alasan yang tepat untuk melakukan pembelian kembali untuk pound sterling. Di sisi lain, dari US dollar yang mengalami penguatan juga membatasi kenaikan. Tapi kalau misalkan terjadi pembalikan seperti yang kita harapkan, yaitu kaitannya dengan US dollar kembali melemah, maka bisa saja ini menerjang resisten di atas 1.3500 dengan potensi 1.3530 ataupun bahkan zona tengah di 1.3600. Nah, catatannya itu tidak mudah karena posisi ini juga relatif berimbang untuk kemungkinan potensi penurunan di bawah 1.3400 sehingga akhirnya kita mungkin bisa menargetkan untuk bertemu dengan 1.3370-an. Terlihat seperti yang ada di grafik 4. Kondisi ini cenderung menunjukkan bahwa apa yang terjadi kemarin atau 2 hari terakhir kecenderungannya tetap bertahan di bawah zona resisten ini sehingga kalau lihat dari pagi tadi tidak ada upaya untuk terjadi dorongan kenaikan. Tapi bisa saja hal ini kalau bisa kita kaitkan dengan target yang bisa kita proyeksikan, maka asumsi saya adalah dua area. Yang pertama area 1.3420 atau yang kedua 1.3360. Anda bisa pertimbangkan lakukan buy di zona 1.3420 untuk potensi 1.3470. Atau Anda bisa tunggu sampai dia break di bawah 1.3400, kemudian Anda pertimbangkan buy di teritori 1.3360 untuk kemungkinan peluang kembali ke 1.3420. Intinya adalah setiap penurunan itu kemungkinan kita incar sebagai zona buy dengan asumsi bahwa nantinya US dollar berpotensi mengalami penurunan di malam hari. Nah, terlebih dari misalkan posisi crude oil untuk saat ini. Kemarin kita sudah sempat singgung di live streaming bahwa kenaikan atau proyeksi kenaikan cenderung terbatas dan persis dengan apa yang kita duga,
kenaikan kemarin itu tertahan di level $62 dan pagi ini pun level 62 masih level tertinggi. Oke, kita perhatikan posisi candlenya ada seperti demikian dan ini adalah doji candle yang seharusnya berimbang antara bullish dan juga bearish. So, pertimbangkan seperti ini. Kalau ternyata terjadi kenaikan di atas high kemarin, maka Anda bisa pertimbangkan buy. Dan itu berarti butuh penembusan di atas 6208, yang mana areal tersebut cukup dekat dengan areal high hari ini. Nah, sebaliknya, Anda bisa pertimbangkan sell seandainya itu tidak tembus atau terjadi penurunan di bawah low kemarin. Low kemarin ini berada di kisaran 61 atau kurang lebih di 6100 dan kemungkinan targetnya adalah 60.50-an. Nah, kalau misalkan lihat secara sederhana candle seperti itu, harusnya kita mulai pertimbangkan posisi saat dia breakout. Tapi sebaliknya, lihat di grafik K4. Kondisinya, dia memang sempat naik dan persis dengan yang kemarin kita duga ya. Kenaikan itu muncul setelah dia swing low, kemudian dia naik. Sayangnya, kenaikan itu tidak sampai ke zona hijau. Padahal tadinya ekspektasi saya adalah $63, praktis itu akan menjadi area yang cukup menarik untuk zona sell. Tapi apapun itu, kondisi pertama yang kita pertimbangkan adalah kemungkinan tidak ada geopolitik, tidak ada tekanan geopolitik, tidak ada juga hingar-bingar geopolitik, dan juga masalah permintaan yang masih tetap lemah, sehingga akhirnya ini akan relatif turun kembali. Anda bisa pilih opsi lakukan sell sekarang di area 61 sampai 62, atau kurang lebih di 62.30, atau yang paling standar adalah dengan asumsi bahwa dia bisa naik dengan cepat sampai 63, baru Anda lakukan sell. Nah, otomatis yang kita lakukan saat ini adalah kembali ke titik dasar, di mana apa yang dilakukan oleh OPEC terlepas dari angka 137.000 yang relatif lebih kecil dari periode sebelumnya, kenaikan produksi tersebut masih dianggap sebagai kenaikan yang lebih tinggi atau menambahkan produksi. Dan itu berarti ada kekhawatiran terkait dengan tingkat supply ataupun pasokan yang lebih tinggi versus dengan lemahnya permintaan, sehingga akhirnya dampaknya adalah negatif untuk harga minyak. Nah, sementara untuk gold, dari grafik H1 ataupun jangka pendek terlihat seperti demikian. Kemarin kita sudah sempat dapatkan area 3956 ataupun 3950-an, dan itulah zona 161,8% dari target yang kita inginkan. Nah, sehingga akhirnya untuk hari ini kita menggunakan area Fibonacci retracement yang baru, dan saya tarik dari areal ini 3838 sampai ke area puncak 3975. Alhasil, areal yang kita prioritaskan untuk lakukan pembelian, Anda bisa pertimbangkan di 23,6%, yaitu 3943, yang kemungkinan bisa saja disentuh, atau area 38,2% di 3923, atau Anda bisa lakukan di zona antara 50% dan 61,8%, yang kita anggap, yang kita kenal sebagai zona golden zone. Nah, kalau itu yang terjadi, maka asumsi saya adalah penurunan yang terbatas, lanjutkan buy, atau dia sedikit lebih rendah, atau sampai dia sentuh golden zone. Intinya adalah selama dia tidak terjadi penurunan di bawah 61,8%, maka kita wajib buy. Dan demikian pula, selama dia tidak tembus trendline support, maka kita tetap melihatnya sebagai uptrend. Dan uptrend berarti lebih identik dengan buy. Nah, posisi H4 pun seperti demikian. Walaupun kita lihat sekarang ini sedang mengalami penurunan, maka asumsinya adalah selama dia tetap berada di dalam zona bullish trend channel, maka penurunan itu adalah kesempatan untuk tetap lakukan buy.